Sesaat lagi Anda akan menyaksikan indahnya Ramadan didukung oleh Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah, senang sekali. Apa kabar semua, sehat? Alhamdulillah. Maaf saya di belakang tadi sebentar. Senang sekali nih banyak kawan-kawan sahabat-sahabat, Pak Azwar, Pak Akbar, Reza. Apa kabar semua? Alhamdulillah, baik Ustaz. Pas apa yang ada di pikiran saya sekarang ini, kalau lagi nonton TV, dua kubu yang berseberangan, dan rata-rata ini sahabat-sahabat Pak Nas pengacara ini. Jangan-jangan ini Pak Nas sebelah sini, kawannya sebelah sini. Jadi gimana sebetulnya profesi dan profesionalisme pengacara ini, Pak Nas? Iya, Ustadz, gini. Kadang-kadang kita pengacara terjebak kepada keterangan klien. Jadi kita tidak berani mengejar klien kita atas yang informasi yang diberikan kepada kita. Ya. Pak Ustadz jadi klien saya. Ya. Beliau jadi klien Pak Asgar. Ya. Jadi masing-masing saling memberikan informasi dan dokumen yang ada kita membaca. Tapi kita tidak berani mengejar sampai detail. Okay. Nah, itulah saya rasa profesionalisme para advokat dalam penanganan perkara itu harus berani mencari kebenaran material. Kebenaran material itu adalah kebenaran yang sesungguhnya. Yeah. Karena kalau merujuk hanya kepada kebenaran formil, secara formalitas sudah terpenuhi, maka akan ada penegakan hukum yang menimbulkan keterzaliman. Ada yang teraniaya. Ya, ada yang teraniaya. Oleh karena itu penegakan hukum yang baik adalah prosesnya benar menurut aturan hukum yang ada. Yeah. Dan kemudian juga kebenaran materialnya terpenuhi. Jangan menyimpangi rasa keadilan. Nah, saya ingat benar dulu kasus, dan itu sering sekali. Kebetulan saya di UI dulu saya mengajar mata kuliah hukum pembuktian dalam proses peradilan pidana. Salah satu pembuktian yang saya ingin sampaikan dan sering juga saya gunakan di pengadilan itu adalah khalifahnya saya lupa, kalau nggak salah Khalifah Umar, tapi sahabat Nabinya Ali bin Abi Thalib. Yeah. Kehilangan baju perang beliau. Dan baju perang itu ditemukan pada seorang pemuda Yahudi. Yeah. Di ruang sidang, Sayyidina Ali ditanyakan oleh hakim, "Hai Ali, apakah ini baju kamu?" "Benar," kata dia. "Bisa kamu buktikan?" Ini disebutkan ini cacatnya di perang ini. Betul. Kemudian ditanya lagi, ada lagi bukti lain Ali yang membenarkan ini baju kamu? Ya. Ali bilang ada, kedua anak saya kalau nggak salah. Ya, mohon dikoreksi Pak Ustadz kalau ada keliru dari cerita saya ini. Ada lagi buktinya? Tidak ada, kata Ali. Sebenarnya hakim itu percaya penuh dengan Ali. Okay. Ini pemuda yang pertama masuk Islam, sahabat Nabi, saudara sepupu Nabi, percaya itu. Tapi ketika hukum ditegakkan, hakim memutuskan tidak terbukti baju ini milik kamu, Ali. Dan dibebaskan pemuda Yahudi. Begitulah pentingnya sistem. Bahwa penegakan hukum itu harus ada sistem. Nah, memang di situ terlihat bahwa hukumnya tegak. Tapi kadang-kadang terlalu fokus kepada penegakan hukum, rasa keadilan dan kebenaran tersimpangi. Namun, saya setuju dengan putusan hakim itu. Karena dia ingin menegakkan hukum. Nah, cuman jangan juga dicari-cari alasan. Karena yang paling banyak sekarang, ini kan hukum. Tapi Anda sedang mempermainkan hukum. Jadi di situ ketika Anda mempermainkan hukum dalam mencari kebenaran, maka itu bukan profesional. Jadi salah satu syarat untuk menjadi profesional itu adalah sekolah. Sekolah, jelas. Sekolahlah dengan yang benar. Jelas pendidikan.
diakal-akalin sekolah dan jangan dibohongin kebenaran ada sekolahnya. Itu penting. Yang jadi masalah sekarang, anak Anda, saya pernah ke rumah jamaah, saya tanya anaknya, mau jadi apa? Mau jadi YouTuber. Karena dianggap sekolah juga enggak. Kalau saya, Pak Ustadz pengen nggak? Bapak pun udah berapa orang putranya, Pak? 3. 3. Ya. Pengen nggak salah satunya menjadi wakil gubernur? Kalau bisa jadi gubernur lah. Saya berharap anak saya bisa jadi presiden. Tapi saya tidak akan rekayasa agar anak saya bisa jadi presiden. Profesional ya? Profesional, harus profesional. Ustadz, katanya kalau kita bekerja ini kan berjihad begitu. Iya. Itu benar atau enggak sih, Ustadz? Husnu taba'ulil mar'ati li zawjiha. Seorang istri yang mengurus keluarganya sama dengan pahala jihad suaminya. Berarti suaminya itu sedang berjihad untuk mencari nafkah, karena istri di rumah. Yeah. Hukum asalnya kebahagiaan istri itu bukan ketika dia mendapatkan Grammy Award. Award istri adalah ketika dia berhasil mendidik anaknya soleh solehah. Lalu perempuan komplain, enak sekali laki-laki itu kerjanya jihad. Kamu pun juga jihad juga sama. Karena makna jihad diambil dari 3 huruf, jim, ha, dal, artinya mengerahkan segenap kemampuan. Jadi apa yang kita mampu. Jadi setiap orang punya jihadnya masing-masing. Jadi kalau Pak Nas jihadnya adalah di penegakan hukum, lalu kemudian Bapak guru mendidik di kelas, makanya ketika Jepang dulu Hiroshima Nagasaki hancur, pertanyaan kaisar pertama, berapa orang guru? Selama masih ada guru, berarti jihad pendidikan anak-anak. Adapun orang yang menjadi masalah kita adalah ketika kita mengatakan bahwa agama ini hanya bisa ditolong oleh satu profesi, hanya ustadz, hanya tokoh agama. Padahal ketika Salahuddin Al-Ayyubi berhasil menolong Palestina, dia adalah seorang tentara, dia panglima perang. Begitu juga dengan Muhammad Al-Fatih. Jadi kalau kita memahami bahwa innallaha idza ahabba qauman, kalau Allah suka abdan, seorang hamba, ista'malahu, Allah pakai hamba itu. Jadi sama seperti kita punya cincin, kita suka cincin ini, kita pakai. Begitu juga ada orang yang dipakai Allah dalam satu profesi. Kalau sudah dipakai Allah di profesi itu, ia profesional aja di bidang itu. Innallaha yuhibbu abdan idza amila amalan ayyudsqinahu. Allah suka kepada seorang hamba kalau dia melakukan sesuatu dia profesional. Kalau memang hukum, geluti hukum itu untuk menegakkan keadilan, menolong orang teraniaya. Kalau memang dia jadi polisi, tentara, menegakkan keadilan. Kalau dia jadi pemimpin yang ada. Baik. Oke. Ustadz, lalu ini bagaimana nih untuk kita bisa mengetahui jika memang pekerjaan yang kita lakukan ini sudah benar-benar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah bekerja sejak subuh. Setelah sahur kita berangkat bekerja. Kita pulang malam sampai rumah. Ini bagaimana kita bisa mengetahui bahwa ini adalah yang sudah diridhoi? Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung-hitung diri kamu sebelum kamu dihitung Allah. Wazinuha qabla an tuzanu. Timbang-timbang dirimu sebelum kamu ditimbang nanti di mizan kebaikan. Kita sekarang tidak punya waktu untuk merenung sejenak. Kira-kira profesi saya ini menolong saya nanti di hadapan Allah atau tidak? Ketika saya dikriminalisasi, siapa yang menolong saya? Ketika itu adalah sahabat-sahabat dari kalangan lawyer. Karena saya buta hukum positif, hukum negara. Nah, nanti Ustadz akan kami bantu di pengadilan. Artinya bahwa ada orang-orang yang menolong agama Allah dengan ilmunya, tapi ada yang bisa ketika hukum ini kita pakai, ketika keahlian kita di bidang komputer ini, sekarang bagaimana orang bisa menonton Ustadz Abdul Somad? Itu kan bukan dari Fakultas Agama Islam, tapi dari Fakultas Sains dan Teknologi. Dia sedang menolong. Bukan melihat profesinya, tapi dilihat apa efeknya terhadap diri, terhadap orang lain, terhadap agama. Kalau ini baik untuk agama, makanya doanya, kalau ini baik untuk agama saya ya Allah, untuk diri dan keluarga saya, maka kuatkan saya di sini. Tapi kalau ini tidak baik, selamatkan saya. Nah, jadi tidak hanya sekedar keberhasilan, kesuksesan dalam bentuk materi, karena materi ini kan kata Sayyidina Ali, an-nasu niyam, manusia ini
sekarang ini sedang tidur semua. Falamma matu, ketika dia mati, intabahu. Saat dia mati, disitulah dia terbangun dari tidurnya. Oh, ternyata hanya fata morgana, hanya mimpi. Kehidupan yang sesungguhnya apa yang sedang kita buat sekarang. Oke. Ustaz.